Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Davinsa dan Arvino Family. Gimana kabar kalian guys? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya guys. Guys, hari ini kita lagi ada di Taman Mini Indonesia Indah nih. Sekarang kita mau main di mana nih? Skyward. Iya, kita mau menjelajah antariksa ya. Oke guys, ikutin kita terus ya guys. Guys, harga tiketnya 90.000 per orang nih guys. Kita sekarang lagi mau ngantri nih. Mau beli tiketnya dulu. Guys, ini kita dapat THR nih, Mak. Nih kakak lagi mau metik nih. Tuh. Apa ya? Voucher belanja di Skycorner sama satu muk. Oh, dapat voucher belanja sama satu muk ya. Wis, mantep. Alhamdulillah. Ada dua voucher berarti kita dapat. Dua voucher. Dapat hadiah dua. Dapat hadiahnya dua, vouchernya satu. Jadi satu Tuh muknya. itu di bawah ada semacam kantin gitu. Karena pembelanjaan minimal 75.000. Iya buat kakak nggak apa-apa. Ya makasih. Ya guys, tadi kita habis dari dapat THR, sekarang kita mau nonton ke mana nih ya? Planetarium ya. Oke guys, kita mau masuk ke planetariumnya. Ya makasih. Guys, kita mau ke bawahnya dulu nih. Wih, sepi banget no, ada kolam berenangnya no. Ya, no, sepi banget. Kita kalau bawa baju berenang bisa puas nih, berenang nih. Tuh. Tuh. Iya no. Sepi nih. Kalau mau berenang enak nih no. Tuh, kosong. Ada ayunannya lagi enak tuh. Mantep. Ya guys, kita masih mau jalan ke planetariumnya dulu nih guys. Ya, ini di depan nih planetariumnya. Ya makasih. Ayo. Nih, kita udah masuk. Iya, nonton. Hah? Enggak lah. Nih. Ambil kursi atas dulu ya, Bu ya. Nyaman. Iya. Nah, kita ambil kursi atas dulu. Hati-hati naiknya, hati-hati. Ayo naik, hati-hati. Hati-hati nenek. Pegangin noh, nenek noh. Atas dulu, atas. Terus. Iya terus, naik dulu. Iya. Sini. Ya duduk sini aja. Oke, kita duduk di sini dulu, guys.
Guys, sekarang kita lagi mau lagi nunggu ya. Lagi nunggu film ini. Film apa? Antariksa ya. Planetarium Antariksa. Iya, kita lagi nunggu nih ya, no? Kakak juga lagi nunggu sama mama. Oke guys, ikutin terus ya. Nah guys, ini mau film pendek nih. Film pendek tentang planetarium. The starry sky, fascinating and mysterious. Iya. 100 years ago, an invention that brought the sky Kayak dekat ya. Iya. inspired by the founder of the Deutsches Museum in Munich, Oskar von Müller, developed by Walter Austin, Wow. a genius designer at science. The first artificial stars illuminated in 1923. Today, there are more than 4,000 planetariums all over the world. The starry sky was just the beginning. Today, the projections lead us deep into space. Planetariums are our gateway to the entire universe. Planetariums tell Nggak us usah takut lah, ini kan film pengetahuan nih. our home planet Ini di planet kak. and ultimately Oh planet. of us. They explain the night sky, awaken curiosity about the unknown, inspire us, and broaden our horizons. They address the biggest questions. Where do we come from? Where are we going? Planetariums promote the understanding of global connections and excite visitors for science and technology. Planetariums offer diversity. They combine science, art, culture, and education under one roof. Our knowledge of the world keeps evolving, and with it, the planetariums. They have done so for 100 years and will continue to evolve in the future. What secrets do we explore next? Nah, ini benda-benda langit nih, ini matahari nih. Berapa ini? 150 juta kilometer ya dari bumi. Wow. Iya, jarak bumi sama matahari ini. Tuh, tersebar ke segala arah. Kalau Iya. seandainya bumi tidak punya atmosfer, nah kira-kira seperti ini penampakan bumi di siang harinya. Nah, ini ceritanya Tuh, kita jadi gelap. hilangkan, atmosfer bumi kita. Oh, ini dihilangkan atmosfernya nih, jadi bintang di mana-mana tuh. Seperti biasa, tetapi langit kita berubah menjadi berwarna hitam gelap. Kita bisa lihat matahari, bisa lihat bintang-bintang, bisa lihat galaksi di sini contohnya. Dan juga kita bisa melihat di sini adanya anggota dari tata surya kita. Nah, ada
Iya. 6 planet saat ini yang bisa kita lihat, 4 di sana, 2 di sini, dan Oh, juga di sana ada juga ada 3 tuh. planet kerdil ya yang ada di Ada planet sekitar sana. kerdil. Nah, salah satunya planet kerdilnya di sini ada Pluto. Ada Kita tahu Pluto. Pluto ini dulu dia adalah kelompok planet, ya, planet ke-9, planet terjauh di tata surya. Tetapi sejak tahun 2006 status planetnya dicabut. Nah, sekarang dia jadi kelompok planet kerdil atau dwarf planet. Dan sebenarnya hanya 3 planet kerdil ini ada 5 totalnya. Nah, tapi yang baru terlihat sekarang 3, 2-nya lagi belum terbit. Oke, sekarang kita coba lihat seperti apa gambaran lebih jelasnya dari matahari, pusat dari tata surya kita. Kalau seandainya matahari kita lihat dengan menggunakan alat bantu yang telah dilengkapi dengan filter matahari, nah seperti ini bentuk mataharinya. Wow, gede banget. Ya, matahari Wow. dan di permukaannya Tuh mataharinya tuh, guys. dia mirip seperti bubur yang mendidih. Ya, tapi jangan disamakan suhu temperaturnya sama dengan bubur di tukang ayam atau tukang bubur ayam. Tidak Iya. sama ya. Di permukaan matahari suhunya itu bisa mencapai 6.000 derajat Celcius. Wow, panas 60 banget. kali panasnya air mendidih. Iya. Dan di permukaan kita bisa lihat adanya bintik hitam, bintik matahari atau sunspot. Ini adalah tempat terdingin di matahari. Rata-rata suhunya sekitar 2000 derajat Celcius. Wow. Sekalipun kita lihat di sini ukurannya kecil, aslinya ini kalau dihitung itu ukurannya sama dengan 3 kali ukuran bumi kita. Waduh. Jadi, kelihatan yang kecil, Katanya doang bumi kecil, tapi 3 sejatinya kali. dia sangat besar. 3 kali Dan bumi kita, matahari guys. ternyata juga berrotasi. Nah, 1 kali rotasi matahari butuh waktu selama 1 bulan atau sekitar 30 hari lamanya. Oke, kita tinggalkan matahari dan sekarang kita akan melihat planet terbesar di tata surya kita, yaitu planet Jupiter. Dia yang terbesar di tata surya kita karena ukuran Iya, tadi kan lihatnya dari dekat. itu mencapai 1.300 kali. Mana Jupiter? ukuran bumi kita. Oh, Jupiter sana. Sekarang kita coba lihat lebih dekat. Oh, Jupiter sana planet tuh. Jupiternya. Ya, di sini kita akan berhenti sejenak. Di sini kita bisa lihat adanya satelit alami atau bulannya dari planet Jupiter. Kita Banyak lihat nih, lebih guys. dekat lagi Jupiternya. Wow, dekat Nah, banget. inilah Iya, gambaran dekat lebih banget. jelasnya dari Jupiter ya. Warnanya dari coklat tua, coklat muda sampai ada juga yang warna putih. Ungu. Nah, ini menunjukkan Oh, kalau putih, di ungu planet nih. Jupiter didominasi oleh unsur hidrogen dan helium, dan ada beberapa sedikit gas amoniak dan metana, tapi lebih dominannya adalah hidrogen helium. Dan satelitnya Jupiter ini paling cukup banyak di tata surya, ada 95 satelit. Nah, salah satu satelit yang paling besar yaitu namanya satelit Ganymede. Dan kalau saat ini kita melihat beberapa gambar tentang Jupiter, entah itu di buku pelajaran, ensiklopedia atau di Google misalnya, Anda mungkin melihat adanya bintik merah raksasa atau yang dikenal dengan nama The Great Red Spot. Sebenarnya itu bukan bintik merah biasa, tetapi itu adalah badai yang paling besar di Jupiter. Ukuran badainya bisa mencapai 4 kali ukuran bumi kita. Dan badai tersebut sudah terlihat sejak 400 tahun yang lalu ketika Galileo melihat Jupiter pertama kali dengan teleskop. Badainya sudah terlihat saat itu. Nah, sampai sekarang masih terjadi. Saat ini badainya posisinya ada di sisi belakangnya Jupiter, jadi tidak tampak dari kita. 1 kali rotasi, Jupiter butuh waktu selama 10 jam. Nah, jadi ini adalah planet paling cepat rotasinya. Nah, sekarang Anda bayangkan ya, kalau seandainya bumi 10 jam rotasinya, nah,
gimana pembagian waktu kerja, waktu sholat dan sebagainya. Nah, silakan Anda bayangkan. Oke, kita tinggalkan planet Jupiter dan sekarang kita akan melihat kembali bentangan langit kita. Langitnya guys, Akhirnya luas banget langitnya. sepakat membagi langit menjadi itu luas banget. 88 peta. Nah, peta di langit itu dikenal dengan nama rasi bintang atau konstelasi bintang. Nah, ini adalah garis imajiner dari setiap rasi bintangnya. Kalau yang berwarna merah, ya ini adalah batas wilayah dari rasi bintangnya. Ibaratnya seperti batas provinsi. Nah, dari 88 rasi bintang, 13 diantaranya rasi bintangnya dikaitkan dengan tanggal lahir kita. Itu yang kita kenal dengan zodiak. Nah, ini yang garis putih adalah garis atau lingkaran zodiak. Di sepanjang inilah daerah zodiak. Jadi matahari setiap hari dia jalan-jalan di lautan bintang. Nah, jejaknya matahari di lautan bintang ditandai dengan garis putih ini. Namanya garis ekliptika. Nah, seperti apa kira-kira gambaran rasi bintang dan zodiak yang bisa kita lihat pada siang hari ini? Nah, kalau gitu kita akan coba menggambarnya di langit planetarium. Nah, seperti inilah gambaran rasi bintang dan zodiaknya. Di sebelah timur kita bisa lihat di sini ada zodiak Taurus si banteng. Kayak ada ikan kelinci ya. Ikan Pisces, Aquarius, pemuda pembawa, Ada orang. Sagittarius, Taurus, Aries nih. Nah, rasi bintang yang lain yang bukan zodiak di barat, di sini ada elang, Aquila, Cygnus, Angsa, Aquarius nih. Bintangnya siapa nih Aquarius? Andromeda, ada Cetus, Capricornus. Dan di sebelah timur, nah ini ada satu rasi Tahu bintang. kakak apa ya? Tiga bintangnya Ntar coba kita cari. Ini bintangnya terang-terang. tiga Cancer. Ada 4 bintang terang juga. Oh, kakak Cancer. Nah, ini di Indonesia dikenal dengan nama Nggak bintang tahu. Waluku. Waluku dipakai oleh para petani di Mana Indonesia ada nggak? untuk pedoman musim tanam padi. Jadi kalau Mana pas Cancer, nanti ada nggak? ketinggian Walukunya di sebelah timur, ketinggiannya sudah pas, maka petani sudah bisa mulai bercocok tanam padi. Tapi kalau pas maghrib Walukunya ada di sebelah barat, artinya musim panen sudah siap. Petani mulai ganti tanaman dari padi nanam ke palawija ya, atau ubi-ubian. Jadi ini sampai sekarang Iya, nggak ada ya, nggak nemu ya. petani kita di Nusantara. Ntar coba kita tunggu penjelasan bapaknya aja. Nah, bagaimana dengan rasi bintang yang bisa kita lihat nanti malam pada sekitar jam 7 malam? Kalau itu sekarang kita akan putar langitnya sampai di jam 19. Nah, ini bisa Wow, kita langitnya percepat berputar ya, nih, guys. rotasi buminya. Wow, Sekarang di jam bentar. 2, Orionnya sudah naik ke atas. Nah, ini di jam 6 sore. Ini jam 6 nih, sekarang nih maghrib. Kita akan berhenti di jam 9. Tuh ada orang. Nah, kita lihat di sini ya, Iya, Virgo. zodiaknya sudah berubah. Sudah berubah tuh. Taurus bantengnya udah bergeser ke barat. Ada si kembar Gemini di sana, Cancer ke Pisces. Tuh, Gemini apa tuh? Virgo di baratnya. Iya. Di Indonesia Virgo lebih Kita deketan ya? di Istri atau di Iya, Istri kakak bulan. Cancer, papa Dan Gemini. bulan saat ini posisinya juga persis di Iya. Virgo. Ini Scorpio ini. Terlihat bulannya sekarang fasenya adalah Cancer. Tahu apa? usianya 14 hari. Rasi bintang yang lain dekat Orion Leo. bisa kita lihat ada bintang paling terang di malam hari. Bintangnya di sini. Ya. Tuh. Gampang cari bintangnya. Dari sini 3 bintang segaris tarik lurus ke timur. Nah, ketemu bintang terang ini. Namanya bintang Sirius. Bintang paling Bintang terang di Sirius. malam hari. Bintang paling terang di malam hari. Canis Major atau anjing besar. Canis Berikutnya Major. ada kapal cepat Argonavis, bintang terangnya bernama Canopus. Ada rasi Crux.
Di Indonesia namanya cukup banyak. Ada yang bilang namanya ini rasi Iya, ada leon. lintang pari, Leon. penceng, dan lain sebagainya. Tiap budaya di Indonesia punya namanya masing-masing. Nih posisi planet nanti malam nih, atau posisi planet malam hari nih guys. Warnanya putih kekuningan ya, itu berarti Anda sedang melihat planet Jupiter. Oh, Kalau di situ. Anda lihat yang ada Oh, warnanya Jupiter. merah, tidak berkelap-kelip, cahayanya agak lebih redup, nah itu berarti planet Mars. Tapi saya lihat Pak, semalam ada yang warnanya merah, kelap-kelip, tapi dia jalan, pindah. Nah itu bukan planet ya, tapi itu pesawat terbang. Waduh, Nah, semalam ada yang nanya, itu planet bukan? bukan untuk pesawat terbang. Nah jadi kira-kira seperti ini gambaran dari rasi bintang, posisi planet dan bulan nanti malam sekitar jam 7 malam. 7 malam. Dan berbicara tentang anggota tata surya kita, baik itu matahari, planet, planet kerdil, dan planet kecil, pembahasannya yang lebih jelas akan kita lihat dari film berikut ini yang menjelaskan tentang tata surya dan posisi tata surya di alam semesta kita. Buat kamu di Planetarium Skyworld Indonesia. Kali ini kita akan menjelajahi tata surya kita. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari sebagai bintang pusatnya yang dikelilingi oleh 8 planet bersama satelitnya, 5 planet kerdil, meteorit, asteroid, komet, hingga benda langit lain yang misterius di kawasan awan Oort di tepian tata surya. Pertama, mari kita tunggu matahari sang bintang di pusat tata surya kita. Wow, Matahari merupakan matahari. bintang karena memancarkan cahayanya sendiri. Dari matahari kita beranjak ke planet Merkurius, planet terdekat dengan matahari dan planet terkecil di tata surya kita. Selanjutnya adalah planet Venus, planet yang paling terang dan paling panas di tata surya kita. Berikutnya bumi, tempat tinggal kita. Nah, ini bumi nih tempat tinggal kita nih. Terdapat air dalam bukit cair sehingga terdapat makhluk hidup di dalamnya. Dari bumi kita beranjak ke planet Mars. Planet Mars nih. Planet merah dan berpeluang menjadi tempat tinggal cadangan bagi makhluk bumi di masa yang akan datang. Oh, tempat tinggal cadangan Selanjutnya tuh. ada satu asteroid. Planet Mars. Di sini terdapat bebatuan luar angkasa beraneka ragam ukuran. Hati-hati. Di sana Nggak tahu, asteroid Papa ini nggak ngerti. ada planet kerdil Ceres. Ini planet kerdil nih. Berikutnya planet Jupiter. Planet terbesar Planet di Jupiter. tata surya kita. Selanjutnya ada planet Saturnus, si planet Saturnus, bercincin yang planet bersusun cincin. atas bebatuan beku dari sehalus tebu Planet sekeras bercincin hingga sebesar Saturnus. Mars. Dari Saturnus, kita beranjak ke planet Uranus. Planet yang Uranus. pertama kali ditemukan dengan teleskop. Selanjutnya ada planet Neptunus. Planet yang Neptunus. terjauh dari matahari untuk saat ini.
Oh, planet yang terjauh dari matahari. Makin jauh ada satu Kuiper. Di sini pun terdapat bebatuan beku dan objek misterius. Dan ada 4 planet kerdil di sini, yaitu Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris. Di tepian tata surya terdapat awan Oort, dikenal dengan waduk komet. Di awan Oort inilah tempat komet berasal. Alam semesta bukan sekedar tata surya, tetapi masih lebih luas lagi. Mari kita renungkan seberapa luasnya alam semesta. Kita tinggal di bumi. Bumi kita bagian dari tata surya. Bagus ya, noh? Iya, bagus banget ya, Kak. Kita berasa ke luar angkasa ya. Iya. Tata surya kita adalah salah satu dari sistem bintang dari 29 sistem bintang lain di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti bagian dari klaster galaksi dalam superklaster galaksi. Supercluster galaksi bagian dari Virgo supercluster di alam semesta yang teramati. Dari sini kita bersyukur bahwa di alam semesta yang sangat luas ini kita diberi kesempatan hidup bersama ayah ibu yang membesarkan kita, teman baik di sampingmu, kekasih yang baik hati, pimpinan yang membentengimu, dan tentu saja bumi indah tempat kita semua berada. Kami Skyward Indonesia mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Selamat menikmati hari Anda dan sampai jumpa lagi di petualangan antariksa selanjutnya. Yuhu, mantap dah.